Di sini beliau akan memaparkan bagaimana kita menghadapi dunia pendidikan masa depan di era industri 5.0. Para hadirin semuanya, banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 ini, termasuk yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Era Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi gejolak di akibat revolusi industri 4.0 yang dimana menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan. Hadirnya revolusi industri 5.0 semakin memaksa setiap unsur pendidikan untuk berintegrasi dengan dunia digital, mulai dari sistem pendidikan, infrastruktur, metode pengajaran, media belajar, dan lain sebagainya. Sebab revolusi industri 5.0 merupakan versi lanjutan dari revolusi industri 4.0 yang dimana menitik beratkan kepada pengintegrasian dengan digital. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Eko Dr. Indrajit ini, beliau mengatakan bahwa seorang anak muda harus paham betul bagaimana untuk menggunakan teknologi digital, baik hardware-nya, aplikasinya, dan infrastrukturnya agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa berkarir dengan bagus, dan bisa menciptakan karya-karya yang inovatif dan kreatif. Para hadirin semuanya, maka kepada Prof. Eko Indrajit, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Prof. Terima kasih. Biar akrab saya turun aja ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Mantap, senang sekali lihat Bapak Ibu sini semua. Saya hadir bersama istri. Istri berdiri, istri. Jadi nanti di tengah-tengah kita nyanyi ya. Nah, baiklah, Bu Moderator mohon izin saya berdiri ya. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan saya ingin tanya. Siapa dari Bapak Ibu yang lulus SD? Lo serius ini pertanyaan serius? Oh bagus. Lulus SD? Lulus. Lulus SMP? Oke. Ingat-ingat waktu SMP dulu. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7, bagus jam 7. Sana jam berapa? Setengah 8, di sini jam berapa? Jam 8 masuk, sana jam 8, jam 7, oke. Sudah sampai sekolah jam berapa? Kalau jam 7 sekolahnya, sudah sampai di sekolah jam berapa? Jam 6, pasti yang jam 6 belum ngerjain PR biasanya. Jam berapa Ibu? Setengah 7 ya, sini. Setengah 7, 7 kurang seperempat, oke. Saya minta Bapak Ibu jujur. Ingat-ingat waktu SMP ya. Jujur, jujur. Waktu Anda masuk SMP, sekolah jam 7, kita sudah di sekolah setengah 7. Apa yang kita harapkan terjadi pada guru kita? Ayo jujur. Tidak masuk, bagus. Apalagi? Apalagi? Rapat mendadak. Apalagi? Serius ini, Pak? Sakit tuh, guru didoakan agar sakit. Di sini belum nyampe sekolah, bagus. Apalagi? Jam kosong. Apalagi? Kehujanan luar. Itu doa kita termasuk doa saya. Bapak Ibu lihat mata saya baik-baik. Doa anak-anak zaman sekarang masih sama. Tahu maksudnya apa? Jangan GR, masih sama. Saya udah ngecek anak-anak saya. Sampai saya nanya Kak Seto. Masih ingat Kak Seto? Sekarang beliau tidak mau dipanggil Kak Seto. Maunya Kek Seto. Karena masa Kak Seto terus? Nah, Kak Seto itu kalau ditanya sekolah apa yang bagus? Jawaban Kak Seto apa? Dari dulu sampai sekarang sama. Sekolah yang menyenangkan. Itu kata Kak Seto.
Terus saya tanya balik, Kak Seto kalau gitu guru yang bagus yang kayak apa? Kata Kak Seto, guru yang dirindukan oleh siswa-siswinya. Saya tanya lagi Kak Seto, tahu dari mana guru itu dirindukan apa tidak? Gampang, kepala sekolah masuk aja ke kelas, bilang, hari ini Pak Bambang tidak masuk. Kita lihat reaksi anak-anak. Kalau semuanya bergembira, tepuk tangan, artinya tidak dirindukan. Tapi kalau mereka jempalitan, nangis-nangis, step-step gitu kan, wah itu namanya dirindukan. Itu nomor satu yang patut kita renungkan. Kedua, siapa yang sempat kuliah? Jawab jujur lagi ya. Kalau waktu kuliah dulu tidak ada absensi, apa yang terjadi dengan kampus? Kosong, orang ada absen aja bolos, apalagi nggak ada absen. Bapak Ibu tahu nggak? Saya studi, saya lagi ngambil S3 yang kelima, S2 yang keenam. Iya, nggak ada kerjaan soalnya. Tahukah Anda, saya sekolah di Amerika, di Australia, di Jepang, hanya kampus-kampus Indonesia yang masih pakai absen. Kenapa coba? Masuk akal nggak? Kita bayar uang kampus, tapi kalau nggak ada absen, kita nggak masuk ke dalam kelas. Kan ada yang nggak nyambung ya Pak ya? Aneh kan? Kita nggak bayar uang, kita bayar uang kuliah, tapi kalau nggak ada absen, kita nggak masuk aja. Nah ini hal yang sangat mendasar yang belum pernah kita sentuh. Why? Kenapa? Kenapa kita dulu begitu berat masuk ke dalam kelas waktu kita kecil? Saya juga merenung-renung Bapak Ibu, mencari tahu apa kira-kira kok berat sekali masuk ke dalam kelas. Bener nggak analisis saya ya? Kalau ibu alasannya kenapa dulu? Malas ke kelas itu. Takut tugas, gurunya galak. Terpaksa. Capek. Ayo Pak, jujur Pak, ini kesempatan curhat. Apa yang menyebabkan kita tuh kalau masuk dalam kelas tuh dulu tegang, takut, capek, tugasnya banyak. Bener nggak kalau saya bilang begini? Soalnya guru matematika ingin saya jago matematika. Guru kimia pengen saya jago kimia. Guru menggambar ingin saya jago gambar. Guru olahraga ingin saya jago olahraga. Guru bahasa Inggris ingin saya jago bahasa Inggris. Padahal guru kimia belum tentu bisa bahasa Inggris. Benar nggak? Itulah pendidikan masa lalu. Istilahnya Profesor Arif Rahman itu, saya dilahirkan ibarat hewan itu sebagai seorang kera atau monyet. Tapi dipaksa harus bisa terbang. Sampai mati itu monyet tidak akan pernah bisa terbang. Kecuali naik pesawat terbang. Saya dilahirkan sebagai seorang gajah. Tapi disuruh belajar nyelam sampai ke dasar lautan. Sampai kapanpun si gajah nggak akan pernah bisa nyelam. Kecuali gajahnya naik kapal selam. Artinya apa? Artinya manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Kalau ada 30 siswa di dalam kelas, berarti ada berapa cita-cita? 30 cita-cita. Kurikulumnya ada berapa? Makanya di seluruh dunia dengan yang namanya 5.0 itu mulai dikembangkan yang namanya kurikulum personal. Personalized kurikulum. Gimana caranya personalized kurikulum dijalankan? Di luar negeri itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bioskop apa paling besar di Kelapa Gading? Ya, SX1 ada berapa studio? 10 studio, kelihatan sekali ya yang sering nonton dan tidak.
Dari 10 studio, satu hari ada berapa film? Ada berapa kira? Satu hari ditayangin berapa film? Berapa kali sesi film? 5-6 kali, betul ya? Sekarang saya tanya, di Al-Azhar ada berapa ruang kelas? Ada 16. Kurikulum personal itu, ke-16 kelas itu selayaknya studio 1 sampai studio 16. Dan di setiap studio itu di depannya ada jadwalnya hari ini apa saja yang diajari. Nanti siswa dengan cita-citanya, dengan kemampuannya ngisi di komputer, enter, nanti komputernya akan keluar. Kalau cita-citamu jadi ini, maka film-film inilah yang Anda ambil tiap hari. Itu ujungnya kurikulum personal. Tahu maksudnya ya? Nah, jadi pasti ada film wajib tonton dan ada film pilihan dari siswanya. Nah itu kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan apa yang dimaksud dengan 5.0 secara mudah adalah seperti itu. Tidak mungkin itu dijalankan kalau tidak pakai komputer. Karena waktu Anda kasih tahu cita-cita Anda ingin jadi apa dan sekarang bisa apa, nanti komputer akan ngatur sehingga hari ini pergi ke kelas mana, besok pergi ke kelas mana, terus sampai dia selesai. Apakah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itu intinya Bapak Ibu. Soalnya judul ini kalau diajarkan di kampus butuh 2 semester. Saya cuma punya waktu 40 menit. Jadi 20 menit lagi Bapak Ibu saya wisuda langsung. Dengan predikat kemelut. Ya, gitu ya. Nah sekarang kita masuk lagi. Saya waktu SMP sering menanyakan ke guru saya yang diakhiri dengan gurunya marahin saya. Saya tanya, Ibu Guru, kenapa saya diajarkan ini? Dia marah Pak. Sudahlah kau tidak usah banyak bertanya. Suatu ketika nanti ilmu ini akan kamu pakai. Saya sudah hidup 54 tahun. Dan tidak saya pakai sampai sekarang. Mau tahu contohnya? Integral. Bapak pakai integral? Ada yang lebih aneh lagi Pak, limit. Ingat limit, kapan terakhir pakai limit? SMP kan, habis itu dalam kehidupan dipakai gak? Adanya speed limit. Betul gak Pak? Bukannya apa-apa. Katanya nanti akan dipakai. Itu baru guru matematik. Guru biologi lebih aneh lagi. Mana biologi? Saya diajari caranya menggambar peredaran darah kodok. Betul ya? Peredaran darah burung, peredaran darah amfibi, reptil. Ada nggak dokter kodok? Dokter hewan spesialis katak. Loh terus untuk apa? Yang ada kodok di Swike. Nah, bingung saya. Sebaliknya, ada yang sekarang menjadi masalah saya, dulu tidak diajarkan oleh guru biologi. Mau tahu? Siapa yang waktu biologi dulu diajarkan mengenai apa itu kolesterol? Diajarin gak? Enggak. Asam urat? Enggak. Diabetes? Apa masalah kita semua sekarang? Asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid, betul kan? Bapak-bapak, ibu-ibu kan udah korban prodia semua kan? Artinya apa? Ya kita nggak bisa hidup lama, ekspektasi orang Indonesia nggak lama jadinya. Apa yang salah dengan 4 sehat 5 sempurna? Nih saya ajak ke tematik dikit. Kayaknya udah 4 sehat 5 sempurna, udah pasti bagus kan Pak? Tapi kalau 4 sehat 5 sempurna itu ada, kenapa masih banyak stunting? Kenapa masih banyak orang obesitas? Bagus. Kita diajarin 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak diajarin cara ngitung kalori.
Yang penting ada nasi, betul? Lauk, belum lupa, lauk. Akhirnya porsinya besar sekali. Rumah makan Padang lah tempatnya itu. Dalam pendidikan modern dikatakan, apakah Anda pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, apapun yang diajarkan hari ini oleh gurunya atau dosennya, begitu pulang ke rumah harus bisa langsung dipakai. Karena kalau yang dia pelajari langsung dipakai, maka dia bersemangat, betul? Karena dipakai ilmunya. Karena bersemangat, maka akan timbul motivasi dalam dirinya untuk belajar. Kalau sudah ada motivasi belajar, absensi menjadi tidak penting. Karena dia pasti pengen datang ke sekolah, jangan sampai hari ini saya dapat sesuatu yang saya lewatkan. Bapak Ibu masih ingat anak TK ya? Coba lihat anak TK yang tadi nari-nari itu. Setiap kali anak TK pulang dari sekolahnya, dia selalu cari ayah bundanya. Ayah bunda, aku sudah bisa lagu Indonesia Raya. Coba nyanyikan, dia nyanyikan. Ayah bunda, aku bisa melipat-lipat origami. Coba dia lipat-lipat origami. Kenapa cerita itu mulai hilang begitu dia naik SD, SMP, SMA? Ada anak SMP, SMA yang pulang nyari ayah bundanya ngasih tahu dia belajar apa? Tidak ada. Yang ada adalah uang jajan habis. Kenapa cerita itu bisa hilang? Karena yang dikasih itu gak ada hubungannya lagi setelah dia pulang. Yang ada pulang dengan muka lusuh, capek, tidur, malamnya bangun. Gak ada kesempatan komunikasi sama orang tuanya karena harus ngerjain PR untuk besoknya. Nah, dalam pendidikan modern 5.0, makanya ada, Bapak Ibu tahu YouTube ya? YouTube itu kan setiap orang buka isinya beda-beda kan? Tergantung selera. Sama, tapi dalam konteks sekolah. Makanya ayah mertua saya seorang pengarang lagu, membuat lagu. Waktu lahir namanya Si Buah Hati. SD Permata Hati. SMP SMA mulai makan hati. Habis itu hati-hati. Ya, tahu maksudnya ya? Nah, itulah perubahan-perubahan mendasar. Kalau yang namanya kurikulum itu adalah cara mencapai tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya jelas seperti itu, jadi orang yang mandiri, yang yang bakatnya bisa tumbuh, ya kurikulum itu adalah caranya, seperangkat alat. Makanya namanya sekarang personalized kurikulum atau kurikulum personal. Selain saya, siapa yang satu angkatan dengan saya? Lahir antara tahun 65 sampai 85. Ada nggak? Saya pengen tahu siapa satu angkatan sama saya. Ayo nggak apa-apa Pak, biar saya tahu teman-teman saya. Nah, 65 sampai 85, sini. 65, woi sana. Sama ya, good. Ini angkatan kita yang lahir antara 65 sampai 85. Dikenal dengan angkatan yang otak kirinya hebat. Tepuk tangan angkatan ini. Tapi otak kanannya cilaka. Saya buktikan ya. Wahai teman-temanku satu angkatan. Antara 65 sampai 85. Saya kasih kertas putih. Saya kasih spidol. Gambar pemandangan. Gunungnya berapa? Matahari di mana? Di bawah gunung ada apa? Di atas gunung ada apa? Pak Harto tidak pernah mengeluarkan buku cara menggambar pemandangan. Tapi dari Sabang sampai Merauke, gambar pemandangan sama. Padahal tadi Pak Dias mengatakan, kita butuh 1C, creativity. Di mana kreativitinya? Saya mau bertemu dengan para alumni. Sudah 30 tahun tidak ketemu, saya bikin perlombaan Bapak Ibu. Yang menang dapat 1 juta rupiah, saya bilang begitu. Perlombaan apa Prof? Perlombaan gambar pemandangan. Tetapi, tidak boleh ada gunung, tidak boleh ada matahari, tidak boleh ada awan, tidak boleh ada burung angka 3, tidak boleh ada sawah,
tidak boleh ada pohon kelapa, tidak boleh ada gubuk, tidak boleh ada jalan yang melingkar, apalagi tiang listrik tanpa kabel itu. Oke? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 15 menit semuanya hang. Ada satu orang memberanikan diri menarik garis. Ya, jadi gunung lagi, Papus. Bingung 15 menit. Habis 15 menit mulai ada yang kreatif. Prof, udah jadi. Apa itu? Dia gambar 3 bulatan tidak beraturan. Ini pemandangan apa, bro? Saya bilang. Ini pemandangan dari atas Air Asia, katanya. Ngelihat ada 3 pulau di bawah, katanya. Dapat 1 juta dia. Ya antara kreatif dan gila memang tipis. Tapi benar kan, mana pernah Bapak Ibu membuka jendela, terus ada lihat 2 gunung yang simetris. Sunrise dari tengah, persis di tengahnya ada jalan melekuk. Pernah lihat? Gak pernah, kenapa gambar itu? Tahu Bapak Ibu ya, otak kiri kita ini terlalu mendominasi selama ini. Karena apa? Karena dulu otak kiri kan digerakkan oleh tubuh bagian kanan. Sementara budaya kita mengatakan kalau pakai tangan kiri tidak sopan. Akhirnya karena tubuh bagian kiri jarang digerakkan, maka rangsangan otak kanan pun menjadi berkurang. Mulai sekarang sering-sering latihan. Kalau negur orang, apa kabar Pak? Pakailah tangan kiri dikit. Apa kabar Pak? Ya agak melambai dikit tapi ya belum pernah dipakai. Coba sekarang, tepuk tangan. Stop. Kiri nepuk kanan atau kanan nepuk kiri? Nah, sekali lagi dibalik. Tepuk tangan, terbalik. Nah, makanya tukul dulu kalau tepuk tangan gini kan. Itu supaya dia menggerakkan, supaya kreatif kanan ini. Nah, itu ada ilmunya semua Bapak Ibu sekalian. Yang diajarkan untuk menggerakkan semua tubuh agar otak kirinya kanan juga lancar. Nanti putra-putri Ibu kalau mau milih kampus, ada 25 kampus di bawah. Di luar 25 itu ada berapa kampus di Indonesia ini? Ibu berapa? 100? Banyak? Di Indonesia ini ada 4.500 kampus. Kalau saya sekarang bilang ke semua anak-anak saya dan orang-orang yang nanya kampus mana yang bagus, saya sudah tidak akan lagi, bukan terkecoh ya, tapi hanya melihat satu indikator yaitu ranking negeri atau swasta dan lain sebagainya. Tetapi ajak anak atau putra putri Anda datang ke kampus itu, suruh keliling, rasakan ambience-nya, atmosfernya. Karena setiap orang punya gaya belajar yang berbeda, betul? Siapa dulu yang kalau belajar lebih senang sepi? Lebih senang ada musik. Lebih senang selonjoran. Sambil ngemil. Harus ada AC. Emang ada sih dulu yang ada ya. Nah bayangin. Kalau setiap bapak ibu saya petakan, pasti cara belajarnya beda-beda. Betul ya? Setiap kampus itu punya kultur yang berbeda. Ada kampus yang super disiplin. 1 menit terlambat tidak bisa masuk kelas. Ada. Ada kampus yang membebaskan. Mau masuk mau enggak terserah. Ada kampus yang ruang kelasnya ngadep ke depan semua. Ada kampus yang ruang kelasnya tatanannya beda-beda. Ada yang bentuk lingkaran, ada yang hadap-hadapan dan lain sebagainya. Ada kampus yang dosennya kemana-mana bawa tablet dan notebook. Ada kampus yang dosennya kemana-mana membawa 1 buku yang harus diikuti. Buku itu namanya diktat. Dosen itu namanya diktator. Bahkan ada kampus yang tempat parkirnya besar. Ada yang tempat parkirnya kecil. Yang mau kuliah itu bapak ibunya atau anak-anaknya? Nah, kesian kalau anak kita itu kalau udah kampus, usia sudah 17 tahun, betul? 17 tahun artinya usia hukum di Indonesia. Artinya mereka adalah pribadi yang mandiri.
Konsekuensi apapun yang akan kena adalah putra putri Anda, bukan orang tuanya sebagai walinya lagi. Itu yang orang suka beda antara SMA menuju perguruan tinggi. Nanti waktu perguruan tinggi jangan nunggu ada yang nelpon, ada yang ngingetin, nggak ada. Kita cari sendiri, betul? Anda mau masuk kampus atau tidak, nggak ada yang nyariin. Kalau SMA jelas, sehari nggak masuk aja, orang tua sudah ditanya. Jadi Bapak Ibu, pilihlah 3 sampai 5 kampus untuk anak-anak Anda, datanglah ke sana. Karena ada yang bilang, Bu, Pak, anak saya belum tahu mau jadi apa, betul? Sehingga dia belum tahu mau milih program studi apa. Kalau begitu kita masuk kemana? Carilah kampus yang bisa nyicipi semester 1. Kalau nggak cocok, bisa pindah program studi lain di kampus itu dan beberapa mata kuliahnya bisa diakui. Jadi tidak kehilangan waktu. Tidak semua kampus bisa begitu. Kecuali ada Anda yakin mau jadi dokter, mau jadi arsitek, udah jelas maka dia akan bisa menentukan. Tapi Bapak Ibu kita ingat, tolong jawab keras-keras ya, jangan bohong. Waktu Anda SMP ditanya cita-citanya jadi apa, jawaban Anda adalah 1, 2, 3. Oke, sama nggak dengan kita sekarang? Tidak sama. Kita bahagia nggak? Bahagia, ya sudah. Orang kita begitu tapi kita cemas sama anak-anak kita, bener nggak? Saya dulu pengen jadi pilot, Pak. Akhirnya jadi suami artis. Gak ada yang pernah duga. Gitu kan, Pak? Nah, sama persis Bapak Ibu sekalian. Don't worry. Yang penting yang dilakukan anak-anak kita adalah yang dia sukai dan yang dia kuasai. Sukai dan kuasai. Berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman sekarang apapun cita-citanya, sekolahnya sampai S3 ada. Mau kuliner, mau di kafe, mau jadi YouTuber, mau jadi apapun, sekolahnya ada semua, lengkap, dan karirnya juga ada. Kalau zaman kita dulu, sekolah masih terbatas. Kenapa sekarang ada semua? Karena kemajuan teknologi, karena kemajuan dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan di semester kedua, pertanyaannya sederhana. Kenapa enggak tiap kali kita mau masuk kelas nyanyi dulu bareng? Ya, mau anak SD, mau anak SMP, mau anak SMA. Seneng kan nyanyi kan? Ya tapi lagunya jangan lagu itu, dia nggak ngerti. Lagu yang sekarang. Misalnya apa lagu sekarang? Perjalanan membawamu, gitu ya. Karena kalau kita nyanyi di jam pertama, otak kanan dirangsang, suasana tegang menjadi cair. Kemudian dilihat guru saya asik ya. Anak zaman sekarang ingin gurunya menjadi temannya. Kalau kita berhasil jadi teman mereka, maka kita akan digurukan oleh mereka. Orang tua yang selalu mengalami masalah dengan komunikasi dengan putra-putrinya, gampang. Jadilah teman mereka, maka mereka akan mengorangtuakan kita. Ya itulah anak zaman sekarang. Yang ngelahirin juga kita, betul ya? Suatu ketika anak kami yang pertama tanya ke kami, Papa, Mama, dulu sekolahnya seperti apa waktu SMA? Waduh, anakku, kalau guru Bapak ngajar kamu sekarang, mungkin semua sudah masuk Komnas HAM. Benar ya? Kuku panjang dikit, pukul. Cowok yang rambutnya gondrong, cakur. Guru menerangkan Anda ribut, minimum dilempar apa?
kapur minimum, maksimum penghapus. Ada yang melempar sepatu. Tapi sekarang baru disentil aja, ada yang ngambil kamera, besok pengacara datang. Betul ya? Makanya saya bilang, kemungkinan guru itu masuk surganya itu probabilitasnya tinggi. Tahu kenapa? Saya dengan istri saya yang punya 4 anak di rumah, mendidiknya setengah mati. Padahal kami punya hubungan darah dan punya hubungan emosi, betul? Sadarkah Anda guru di dalam kelas ketemu 30 orang, hubungan darah nggak ada, hubungan emosi juga baru ketemu kemarin. Karena ini kelas baru, betul? Langsung bisa mendidik? It's almost impossible. Makanya selalu dikatakan pendidikan dimulai dari rumah oleh orang tuanya, dilanjutkan di sekolah, dikonfirmasi oleh bapak ibu gurunya, dan ditumbuhkan di masyarakat tempat dia berada. Jadi kerjasama antara guru, orang tua, dan anak itu menjadi penting. Jadi bapak ibu nggak usah pikir rumit-rumit teknologi, teknologi membantu kita membuat agar bisa tumbuh kurikulum personal. Saya yakin anak-anak kalau sibuk dengan hobinya, sibuk dengan bakatnya, dia akan melupakan hal-hal negatif karena sibuk mengembangkan itu. Tapi ketika hobinya, keinginannya, bakatnya tidak disiram di rumah dan di sekolah, bahkan dipaksa untuk memiliki bakat orang lain, maka yang lahir adalah kebencian akan belajar, ketidaksukaan sekolah, dan lain sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan dulu marahin anak-anak kita kalau rapotnya jelek. Lihat dulu rapot kita dulu gimana. Baru lihat rapot anak kita, gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?